Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkin di dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih belajar mengenai keberagaman. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai keragaman suku di Indonesia. Kita belajar ada suku-suku apa saja yang di Indonesia. Kemudian kita juga belajar mengenai keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Dari suku Batak, suku Sunda, suku Betawi memiliki bahasa yang berbeda-beda. Lalu kita juga sudah belajar mengenai keragaman rumah adat, di mana setiap provinsi memiliki bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Dan juga kita sudah belajar mengenai tarian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai sejarah nenek moyang Indonesia, asal muasal suku yang ada di Indonesia, di mana suku bangsa yang pertama adalah tiga suku bangsa utama yang pertama di Indonesia, yaitu suku bangsa Negrito, suku bangsa Bedoit, dan suku bangsa Melayu, yang kemudian terpecah menjadi suku-suku tersendiri. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai keragaman, lebih tepatnya lagi keragaman agama yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPS tema A, Subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman. Pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai berbagai bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Kita sudah belajar suku bangsa, kita sudah belajar bahasa daerah, kita juga sudah belajar rumah adat, senjata tradisional, tarian, sampai alat musik tradisional dari berbagai daerah. Kali ini kita belajar mengenai yang pertama, keragaman agama di Indonesia. Kita akan belajar ada agama apa saja di Indonesia dan bagaimana bentuk agama itu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai perayaan-perayaan hari besar keagamaan masing-masing agama yang ada di Indonesia itu. Kalian bisa buka halaman 65 terlebih dahulu. Sebagai negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan agama, mempertahankan persatuan dan kesatuan sangat penting untuk keutuhan bangsa. Sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama akan mewujudkan persatuan dan kesatuan sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan damai. Kalian bisa membaca mengenai bentuk atau cara sikap saling menghargai dan toleransi dari bacaan di halaman 65 ini dengan judul Menebar Kerukunan dari Prinsip Hidup Orang Alor. Bacaan ini berisi tentang kehidupan orang Alor, di mana di sana terdapat banyak sekali agama yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa hidup akur dan saling toleransi. Di dalam suku tersebut terdapat banyak sekali orang dengan agama yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan belajar agama berbeda-beda tersebut. Indonesia mengakui 6 agama, jadi hanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama adalah agama Islam. Agama kita, kitab sucinya Al-Quran, dan tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha yang kemarin, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Berikutnya ada agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, di mana kurang lebih bentuknya seperti yang ada di gambar. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya agama Katolik, ini mirip tetapi berbeda dengan Kristen. Kitab sucinya sama Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya pura,
seperti yang ada di gambar ini. Hari besar keagamaannya ada hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagarosi. Berikutnya adalah agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. Hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu dengan kitab sucinya yang bernama Sisu Wuching. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Gambarnya seperti ini. Hari besar keagamaannya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia adalah salah satunya tadi keragaman agama. Nah, agama-agama tersebut memiliki hari-hari besar keagamaannya sendiri. Yang pertama, Idul Fitri dari agama Islam. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal dalam tanggal Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Berikutnya Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan baik Kristen dan Katolik. Hari Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus atau Tuhan mereka. Berikutnya, hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Jadi ada Islam memiliki penanggalan sendiri, sedangkan Hindu juga punya tanggalan sendiri, dan tanggalan Hindu disebut penanggalan Saka, kalau Islam Hijriah. Nah, saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Jadi mereka tidak diperbolehkan keluar rumah ataupun bekerja, bahkan menyalakan api tidak boleh. Berikutnya Waisak. Waisak merupakan hari besar keragaman umat Buddha. Nah, Waisak ini biasanya diadakan dipusatkan pada Candi Borobudur. Nah, jadi Candi Borobudur itu bukan hanya tempat wisata, tetapi tempat beribadahnya orang beragama Buddha. Yang terakhir Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, seperti tadi, Islam ada Hijriah, Hindu ada Saka, dan Konghucu memiliki tanggalnya sendiri. Ini adalah perayaan Tahun Baru keagamaan umat Konghucu, berarti memakai penanggalan Tionghoa sendiri. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah mereka sembahyang di kelenteng. Nah, cukup sekian materi hari ini mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia. Ingat, jangan dilupakan, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kalian harus ingat agama apa saja, kitab-kitabnya apa saja, dan hari besar keagamaannya apa saja. Tugas kali ini, kerjakan evaluasi 2 halaman 81 sampai 82 yang IPS nomor 19 sampai 24. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.